wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mahasiswi Stikes Karsawasada Garut. Di sini saya akan mewawancara mengenai terapi pijat dan totok. Mangga. Apakah betul ini dengan Bapak Dr. Asep Ahmad? Kan udah tahu. Langsung saja ke pertanyaannya ya, Pak. Ya. Bagaimana sejarah terapi pijat dan totok ini bisa masuk ke Indonesia? Ya, pijat itu sebetulnya terapi purba. Terapi yang sudah lama hidupnya. Ya, menurut catatan sejarah diperkirakan terapi pijat itu atau tradisi pijat memijat, pijat memijat itu pada abad 3000 sebelum Masehi di India. Pijat sendiri atau mesas dalam bahasa Inggrisnya bukan misis. Kalau misis itu pesan, sas dibacanya, jangan salah buat anak-anak sekalian. Itu kan masuk sekarang ini masuk pada, kalau dalam teori akademis secara ilmiah itu masuk kepada kategori manipulative body kan, pada manipulative body atau terapi manipulasi ya, manipulasi tubuh atau manipulatif itu. Nah, jadi sekali lagi diperkirakan menurut para sejarawan itu pada abad ke-3000 sebelum Masehi itu sudah ada tradisi pijat di India, dan saya yakin di luar India sudah ada termasuk Indonesia, karena mungkin catatan di India itu ada gitu kan, karena sejarah itu kan bukan antropologi. Sejarah itu adalah didasarkan kepada catatan sejarah. Jadi sejarah itu bukan dongeng. Kalau tidak ada catatan sejarah namanya adalah prehistoris atau prasejarah ya. Jadi dalam sejarah itu disebut sebagai ada vakum, no document, no history ya. No history, tidak ada tulisan maka tidak ada sejarah. Nah, nampaknya mengenai sejarah pijat ini boleh jadi ada di dalam catatan-catatan di luar kitab suci di India. Di antaranya ada Ayurveda, jadi pengobatan jiwa. Itu bagian daripada, nanti ada juga di dalam kitab Ayurveda itu ada Samkadiasana ya, yang beberapa minggu yang lalu sudah saya jelaskan dalam kuliah, termasuk di dalam wawancara teman-teman yang lainnya tentang sistem medis Nusantara, saya jelaskan di sini. Nah, dari India itu berkembang bersama dengan ritual keagamaan gitu kan, ritual keagamaan. Nah, kemudian berkembang ke Cina dan ke Asia Tenggara ya, Nusantara pada abad 2700 sebelum Masehi. 2700 sebelum Masehi orang-orang Nusantara sudah biasa pijat memijat gitu. Dengan apa? Karena perhubungan peradaban Nusantara kan, hubungan peradaban atau kebudayaan itu kan dengan India dan Cina. Awalnya kan dekat di situ kan. Jadi sangat mustahil kalau orang Nusantara itu adalah tertinggal kebudayaannya. Bahkan ada sebuah teori yang mengatakan bahwa peradaban kita lebih tua daripada Cina dan India, misalnya dengan teori Sundaland gitu kan. Jadi penyebaran manusia itu bukan dari utara ke bawah, ke selatan, tetapi dari selatan ke utara, ya Sundaland, yaitu bangsa-bangsa kita yang dianggap sudah mati gitu. Bahkan ada sebuah analisis sudah meninggal, sudah tewas, sudah hancur. Ada sebuah analisis bahwa Atlantik yang hilang itu adalah Nusantara gitu. Ya, misalnya seperti yang dikatakan oleh antropolog, arkeolog dari Brazil itu ya. Saya tidak akan membahas itu. Artinya bahwa di Nusantara pada masa itu pijat 2700 sebelum Masehi ya, sebelum ke Cina kan nyampe dulu. Ada yang lewat laut, ada yang lewat Tibet kan. Tapi kebanyakan lewat laut. Ya, di situ kan. Atau juga lewat darat, yang boleh jadi pada 3000 sebelum Masehi itu masih bersatu pulau-pulau itu gitu kan. Kan kita Indonesia yang Nusantara itu kan bersatu nyambung ke Asia kan, sehingga ada ke benua Asia. Kemudian di situnya di garis bawah ada garis lintang, bukan garis lintang, garis batas, yaitu ada dataran Sunda, dataran Sahul kan itu. Anda belajar geografi kan gitu.
Nah, 2007 Masehi masuk ke Cina dan ke Asia Tenggara, ke Nusantara ini, ke Cina itu bersama dengan seni, bersama dengan pijat memijat, obat-obatan gitu, obat-obatan, wangi-wangian, kemudian juga untuk menyembuhkan kaisar gitu. Di India percis sama, di Cina juga dengan di India, yaitu unsur-unsur Buddha dan Hindunya mulai ada gitu kan, ada. Nah, kemudian dari 2000 tadi sempat 2700 ya, 2700 sebelum Masehi. Itu 2500 sebelum Masehi juga nyambung ke Mesir. Mesir kuno di situ. Mesir kuno juga menggunakan pijat-pijat gaya India gitu. Karena memang sudah terjadi perdagangan di situ antara Asia Barat, Asia Selatan, India itu Asia Selatan, Asia Barat gitu kan. Orang India kan naik ke atas, ke utara, kemudian nyambunglah ke Asia Barat. Ya Asia Barat kan ke Afrika Utara ya, Mesir di situ. Babilonia, Sumeria. Itu 2500 sebelum Masehi. Kemudian masuk juga ketika dari Cina berkembang. Cina berkembang dan melatih ya. Tradisi pijat di Cina sebutnya Anma itu. Nah, tradisi Anma itu kemudian para praktisi, terutama para biksu Buddha, agama Buddha itu melatih juga biksu-biksu di Jepang. Ya, pada 1000 sebelum Masehi itu sudah berkembang di Jepang. Yang berkembang selanjutnya kan namanya itu Shihatsu itu ya. Nah, kemudian pada abad 800-700 masuk ke Yunani. Yunani juga ya kan, kenapa? Karena Athena itu kan, Athena Romawi itu kan, ada Sparta, dan Athena itu kan disatukan oleh Alexander. Bukan Zulkarnain loh. Salah itu, selama ini mengatakan bahwa Zulkarnain itu adalah Makedonia. Dalam tafsir saya menyebutkan bukan Zulkarnain yang kafir itu, gurunya Aristoteles. Tapi bukan hal itu yang akan kita bicarakan. Nah, ketika ini terlalu banyak ilmu, terlalu banyak pengetahuan, jadi nyambung kemana-mana, nggak apa-apa ya, biar nggak usah mikirin pijat aja gitu kan. Nah, Zulkarnain pernah menaklukkan kan Darius, ya, menaklukkan Darius, menyerang, perang antara Darius itu ya kerajaan Persia dengan Romawi itu kan terus berabad-abad perang, dan Alexander pernah menaklukkan Persia sampai ke India. Nah, di situ dibawa juga lah ke Yunani. Nah, dari Yunani juga berkembanglah ke Eropa. Misalnya nanti ada pijat Swedia gitu kan, yang untuk membugarkan badan, Florida untuk pijat Florida, pijat yang lainnya, diantara untuk bukan hanya untuk membugarkan badan, tapi rasa nyeri, cedera, kemudian juga ada kecantikan. Jadi kecantikan itu. Ya, itu kemudian pada abad ke-1 Masehi itu di Yunani sudah ada. Misalnya tabib Galen itu melakukan pijat untuk kaisar bersama ramuan-ramuan gitu. Di Indonesia atau Nusantara, terutama di Jawa ya, terutama di Jawa itu catatan-catatan yang nyata itu ada di relief-relief, candi-candi. Bagaimana gambar di Candi Borobudur abad ke-8 ke-9 itu memperlihatkan bahwa sudah ada kegiatan pijat di lingkungan istana atau keraton. Misalnya untuk kecantikan kaum wanita, ratu-ratu, kemudian juga putri-putri, juga untuk kesehatan para pembesar kerajaan. Ya. Sehingga di Indonesia itu yang paling dominan nanti ada pijat Jawa dan Bali. Jawa itu bukan berarti Jawa Tengah, termasuk Sunda maksud saya, di Pulau Jawa kan. Jangan dia, karena memang Sunda ini aneh juga ya, tinggal di Jawa tapi bukan orang Jawa gitu, karena memang dataran Sunda tadi. Makanya termasuk di Pulau Jawa itu juga ada itu orang Sunda juga terlibat dalam pijat-pijat, termasuk juga suku-suku di Nusantara. Saya pernah menyebutkan tadi pada abad ke 2700 sebelum Masehi sudah ada pijat gitu kan di Nusantara, karena dikenalkan oleh India, kemudian juga oleh masuk ke Cina gitu kan. Dalam perkembangan selanjutnya pijat-pijat ini bersama dengan diperkenalkan dengan mewangi-wangian, minyak wangi untuk urut gitu kan, kemudian juga tanaman-tanaman obat gitu untuk pijat. Kebetulan Indonesia sangat kaya, termasuk rempah-rempah itu banyak. Nah, itu untuk menghangatkan badan. Itu jangan dianggap bahwa pijat itu dari luar aja, di kita juga sudah banyak gitu kan, sudah banyak itu. Nah kemudian berkembang kan sampai hari ini.
Apalagi jenisnya? Ya. Apa maksudnya jenis pijat? Tadi pijat ada pijat Swedia. Oh, nah dalam di Nusantara atau Indonesia itu ada pijat dua sebenarnya. Ada pijat tradisional, pijat tradisional begitu. Itu adalah fungsinya adalah untuk merelaksasikan atau untuk relaksasi ya tubuh, kemudian juga untuk membugarkan badan, kekakuan gitu kan. Tapi ada pijat urut. Pijat urut itu adalah untuk kalau tadi begini, pijat itu kenapa misalnya sas ya, ada pijat itu karena untuk peredaran darah gitu. Biar lancar gitu peredaran darah. Jadi ada bukan pijat otot sebenarnya. Pijat itu sebenarnya ada yang pijat otot, tapi pijatnya ya menyasar urat-urat atau saraf-saraf gitu. Kata orang Sunda Jawa tuh urat-urat atau saraf bisa begini gitu kan. Ada gitu kan ada nanti kan. Nah, itu disatukan sebetulnya. Teknik di situ sangat kentara. Pijat Indonesia itu terutama di Pulau Jawa itu pijatnya ada pengaruh akupunturnya, pengaruh Buddhis, Hindu dari isi Indonesia, Indianya. Nah, itu kelihatan gitu. Ada titik-titik tertentu bukan sembarangan. Jadi pijat itu bukan sembarangan. Karena sikat pijat ini kepala enggak. Ada meridian jarak tertentu yang dilihat gitu ya, saraf-sarafnya itu nampaknya ada pengaruh Cina, disatukan itu pijat satu pihak, tapi lebih kentara pijat India dan pijat Cina di Indonesia itu, di Jawa ini, karena memang sejarahnya begitu kan. Nah, kemudian ada pijat urut. Nah, pijat urut itu adalah untuk menyembuhkan cedera, persendian, juga diurut sarafnya agar lancar darahnya. Kemudian setelah itu baru kalau ada yang patah segala macam itu disambungkan, itu dengan teknik nanti disebutnya pijat tulang. Sebetulnya pijat urut juga, tapi sekarang menjadi pijat tulang gitu. Akhirnya disambungkan persendian trakis misalnya gitu kan. Seperti kalau di Garut siapa di Tatar Sunda itu dulu Prof Didi ya, terkenal kan itu, jago gitu kan, menyembuhkan orang ini tidak dengan pakai gips segala macam itu, jika mendapat gelar profesor. Kemudian berkembang lagi, terutama di Garut kan ada siapa, Pak Adin ya, almarhum ya, itu dituliskan oleh anaknya ya sekarang. Kemudian juga ada Wardi itu di daerah Cigadog Bagawat kampung itu di Padamukti ya, Kecamatan Pasirwangi. Itu juga berkembang. Itu oleh anak-anak muda dulunya gitu kan. Kemudian berkembang. Nah, bagaimana menurunkannya ini? Menurunkan pijat ini aneh gitu. Memang secara tradisional ada yang diturunkan oleh bapaknya, kakeknya ke bawahnya, ada juga punya murid. Pak Adin itu punya guru gitu di Cibularang itu, ada gurunya, tapi lebih terkenal Pak Adinnya. Ada gurunya itu ahlinya ya. Berkembang kan, tapi juga ada yang secara naluri gitu. Dan mungkin kalau kita orang yang punya keimanan ya, punya agama, itu mungkin ilham dari Allah SWT, dia paham itu anatomi tubuh gitu kan. Nah, gitu. Pijat-pijatnya itu pijat urut ya, pijat urut dan pijat tradisional. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, terutama dalam modern ya, pada periode modern pada 2020, terutama abad ke-21 sekarang ini, udah disatukan dengan pijat-pijat luar negeri yang masuknya gitu kan. Makanya ketika datang Shihatsu dikenalkan misalnya Indonesia, karena memang sudah biasa, dia udah tahu tentang titik-titik itu gitu kan. Biasa aja, nggak ada bedanya. Kemudian juga disatukan dengan aroma terapi. Nah, yang harus dicatat juga itu pengaruh Islam. Pengaruh Arab juga ada pijat Arab gitu kan. Nah, ketika setelah jatuhnya Majapahit ya, 1450-an sekian, itu abad ke-15, itu sudah rontok sekali. Itu mulai masuk tuh ulama-ulama muslim masuk dari Arab, terutama dari Arab, dari Cina, dari Persia. Nah, mengembangkan itu pijat-pijat itu. Ya bersama dengan doa-doa. Ini mah doa gitu kan. Jadi menyatukan tuh terapi pijat satu pihak atau mesat dan prayer therapy disatukan dengan doa-doa. Kadang-kadang disatukan dengan membacakan doa-doa lewat media air gitu kan. Nah, itu tuh kemudian juga bersama orang Arab tuh kan, orang Arab kan senangnya dengan minyak-minyak wangi-wangian. Temuan yang paling utama dari orang Arab tuh
orang Arab tuh Asia Barat tuh umat Islam itu adalah minyak wangi sebelum Perancis. Kenapa Perancis saya sebutkan? Kenapa Perancis itu lebih terkenal minyak wanginya? Karena tradisi orang Perancis itu tidak suka mandi. Napoleon Bonaparte tidak suka mandi dan tidak suka berak di rumah gitu. Artinya tidak ada istana-istana itu ada WC sekarang itu. Zaman abad ke 17 16 ke sana itu ya zaman Napoleon itu mereka orang Perancis itu ya suka beraknya di kebun gitu. Gali-gali. Jadi bukan orang kampung mana kamu? Kampung mana? Bukan kampung Samarang aja gitu. Kalau berak itu langsung di kebun bambu gitu. Bukan orang Perancis juga raja-raja aja beraknya di kebun gitu. Nah termasuk jarang suka mandi untuk menghilangkan bau badan itu. Ya orang Perancis ya bikin minyak wangian, maka terkenal apa? Minyak wangi. Kalau di Arab udah biasa dan diajarkan Rasulullah SAW gitu. Harus dilakukan bahkan ketika sholat saja harus pakai wangi-wangian gitu kan. Itu hebatnya memang agama Islam gitu. Nah masuk ke Indonesia dengan doa-doa itu. Jadi ada dua jenis misalnya yang ada di Indonesia sekarang berkembang itu secara besar, garis besar itu ada pijat tradisional sebut ada pijat urut, tetapi sebenarnya nanti ada pijat macam-macam tuh berkembang ya. Tekniknya sama-sama gunakan remas-remas itu kan, tapi tambahan kan mungkin ada pijat berkembang, ada pijat totok misalnya, itu kan hanya menggunakan istilah saja, ditotok misalnya dengan ini kemudian meridian tertentu seperti akupressor atau akupuntur titik-titiknya gitu kan. Jadi tidak semua dipijat seluruhnya gitu. Nah itu totok gitu kan. Nah, misalnya juga sekarang ada untuk kecantikan misalnya kan di mana di titik-titik tertentu sehingga membuat saraf-saraf segar kemudian kelihatan jadi bersih ya, jerawat segala macam. Nah, sekarang sudah sampai spa kan gitu kan. Itu sudah berkembang sekali pijat di Indonesia itu dan peminatnya makin banyak. Apalagi Bapak, manfaatnya ada efek samping nggak dari terapi pijat dan totok ini? nggak ada efek samping. Cuma jangan terlalu sering aja. Jangan terlalu sering gitu kan. Jangan terlalu sering, misalnya tiap hari dipijat 2 hari, 3 hari, kemudian kan memancarkan darah. Nggak ada efek apa. Kecuali kalau yang nggak bisa pijatnya gitu kan. Kalau tahu mah gitu, nggak ada efek samping. Bahkan menurut saya para dokter itu kalau sakit kan kebanyakan dokter-dokter sekarang ini ya kalau sakit tuh nggak pakai obat lab gitu biasanya, obat eksperimen di lab, tapi kadang-kadang dipijitin sama Pak Ano, dia aja dokternya begitu sekarang karena memang tahu lebih enak begitu. Paling juga tambah jamu-jamu ya, obat-obatan herbal tradisional itu. Kemudian apa manfaatnya? Manfaat dari terapi pijat. Oh ya banyak. Yang satu tadi adalah untuk diantaranya melancarkan peredaran darah sehingga badan bugar, sehat. Buat juga untuk relaksasi, kemudian juga untuk menyembuhkan hal yang sifat nyeri ya. Kemudian juga misalnya apalagi tuh untuk kecantikan gitu kan. Termasuk pijat urut tuh untuk tulang-tulang itu kan, penyakit tulang itu apa, kalau cedera itu ya jatuh dari motor atau sepak bola dan macam-macam sekarang ini kan. Nah itu kan, cuma persoalannya yang harus kita pahami nih dalam terapi pijat ini, jadi harus benar-benar paham tekniknya gitu, kemudian juga jangan gegabah, jadi harus belajar, jadi nggak usah terburu-buru kalau pijat itu ya, terapi pijat ini. Itu saja saya pikir yang perlu disampaikan. Sejarah kan paham sampai ke Indonesia, sekarang udah berkembang sekali. Jadi Indonesia itu jadi gini kesimpulannya, pijat di Indonesia itu ada pijat yang lokal jenis sebagai khas Nusantara, kemudian nyambung dengan teknik-teknik yang dari India, Cina, Arab, nah dikembangkan sampai Jepang, berkembanglah pijat khas Indonesia. Itu hebat Indonesia itu, menurut saya kreatif orang-orang. Cuma kadang-kadang tahu teknik tidak mau mengekspor. Kalau orang lain, kita ini kan kadang-kadang baperan. Enak tuh pijat muang teh, mesas muang teh, padahal biasa-biasa aja. Tuh enak tuh Thai tea, padahal tehnya dari Cikajang gitu, dan Pangalengan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita itu tinggal percaya diri bahwa Indonesia itu hebat gitu ya.
hebat, bisa melakukan apa namanya, termasuk pijat-pijat itu kan nggak ada bedanya antara pijat Tiongkok ya atau Cina dengan Shihatsu Jepang, dengan India, dengan pijatnya Ibu Nung ya atau Ibu Saha Ibu Nung atau Bapak Bakri, ini kan sama aja, teknik kan manusia sama kan, anatomi tubuhnya misalnya seperti begini gitu. Kalau misalnya untuk memijat apa namanya, memijat bukan untuk menghilangkan sakit pinggang misalnya, kan biasanya dari sini ada titiknya, dari atau dari tangan-tangan ini atau dari telapak kaki itu kan, di sini dipijat-pijat tuh nyambung ke pinggang gitu. Jadi nggak usah kan, bukan pantatnya gitu, bukan pinggangnya gitu, tapi ya pantatnya gitu sedikit ya. Makanya yang untuk pijat itu kalau perlu dengan perempuan, yang dengan laki-laki nanti pas wah bahaya juga nanti. Jadi kan berkembang pijat itu kan, ada pijat apa lagi? Ada pijat apa lagi sekarang kalau menurut cerita rumor ada pijat apa? Pijat susu gitu kan. Itu kan bukan pijat, itu mah pijit-pijitan gitu kan. Ya kan itu banyak itu teori itu. Tetap pijat berkembang sekarang ini. Kamu juga mau suka dipijat gak? Jarang dipijat, nanti dipijit gitu. Ya, dipijit sama apa? Sama HP gitu, pijitan HP gitu ya. Itu aja ya. Terima kasih ya. Udah cukup ya. Untuk informasinya. Ya. Semoga bermanfaat. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terapi pijat merupakan salah satu bentuk pengobatan holistik yang paling umum. Terapi pijat didefinisikan sebagai manipulasi jaringan lunak tubuh, termasuk otot, jaringan ikat, tendon, dan ligamen. Terapi pijat diterapkan terutama dengan tangan, tetapi kadang-kadang lengan bawah atau siku juga digunakan. Alat khusus juga kadang-kadang digunakan untuk memijat seperti batu panas dan yang lainnya. Terapi pijat merupakan pengobatan alamiah dengan cara menekan atau mengurut permukaan tubuh untuk mengatasi berbagai macam gangguan fungsi pada tubuh. Terapi pijat meliputi banyak teknik yang berbeda. Secara umum, terapis menekan, menggosok, dan memanipulasi otot dan jaringan lunak lainnya pada tubuh. Terapi pijat ini bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit, merehabilitasi cedera akibat olahraga, mengurangi stres, meningkatkan relaksasi, mengatasi kecemasan dan depresi, dan membantu kesejahteraan umum. Manfaat dari terapi pijat ini, yang pertama mengurangi stres, yang kedua dapat membantu menurunkan tekanan darah, yang ketiga relaksasi, yang keempat meningkatkan relaksasi otot, yang kelima dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, yang keenam dapat membantu meningkatkan postur, dan yang ketujuh dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari Tosima akan mempraktekkan pijit tradisional. Ini semua sarafnya terletak di kaki semua. Saraf yang ke kepala, ke mata, ke telinga, semuanya letaknya di telapak kaki sini. Semuanya bisa dilihat cara-cara mijitnya. Pertama kita mengambil langkah di telapak kaki. Kita gak pakai alat, pakai tangan semua. Ini letak titik-titik sarafnya. Jari-jari. Khasiatnya ini buat melancarkan peredaran darah,
melenturkan otot-otot yang kaku ini. Harus dari bawah ke atas pijitnya. Dari kaki naik ke punggung. Sudah punggung langsung telentang. Pindah ke tangan. Sudah tangan naik ke kepala. Duduk. Ke leher. Ya, harus berurutan dari bawah ke atas, ini terakhir kepala. Biasanya supaya lebih fresh lagi, lanjut ke tutup wajah. Nah, tidurnya balik ke sini. Turun tangan. Nah. Ini terakhir tutup wajah. Cara-cara ini tutup wajah, mengencangkan otot-otot wajah, menghilangkan kulit-kulit yang kendor, darah kencang, melancarkan peredaran darah di kepala, menghilangkan pusing, bisa. Ini titik-titik sarafnya sini. Ini Nah, itulah contoh gerakannya begini.
Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya tahu dengan AA siapa? Gilang. Gilang. A di sini kami dari Stikas Karsahusada Garut ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang terapi pijat. A di sini sudah berapa lama menjadi terapi pijat tradisional? Sekitar setahun. Sekitar Kalau di Garut setahun. Sekitar setahun. Lalu AA di mana pertama kali mempelajari pijat tradisional tersebut? Jakarta. Jakarta. Apakah untuk mempelajari pijat tradisional tersebut membutuhkan waktu yang lama atau keterampilan atau gimana? Tergantung kitanya ya. Tergantung kitanya. Ya. Bisa diceritakan pas pertama AA belajar gitu? Susah-susah gampang. Bisa gampang. Iya. Lalu kenapa AA memilih untuk pijat tradisional, mempelajarinya? Enggak, kan pijat itu banyak hal. Nah, kenapa AA malah mempelajari pijat tradisional tersebut? Banyak kan. Alasan AA untuk menjadi seorang pemijat tradisional? Nah, untuk membantu orang biar enak ya pijit, biar badan agak enak. Kalau pijit tradisional kan buat kebugaran, sehat. Kalau A di sini udah berapa lama di Garut? Setahun lebih. Setahun lebih. Biasanya pasien yang sering datang ke sini untuk pijat tradisional, keluhannya itu keseringan apa? Sakit pinggang kan. Banyak ya. Seperti apa? Bisa diceritakan? Ya seperti encok kan. Macam-macam kan. Kalau boleh saya tahu untuk pijat tradisional ini, apakah untuk hasil yang memuaskan, yang emang sampai tuntas, sampai sembuh kembali itu butuh waktu berapa lama, atau dipijitnya tuh harus berapa kali? Nah, kalau tradisional kan buat kebugaran paling untuk 2 kali, 3 kali. Kalau ingin sembuh total kan paling karena 3 kali. Seminggu bisa sekali, 2 minggu 2 kali, bisa juga 2 minggu 3 kali biar cepat enakan badannya. Untuk pijat tradisional ini apakah ada efek sampingnya, atau kalau udah berhenti akan ada gejala yang akan muncul terjadi atau gimana? Insya Allah gak ada gejala-gejala yang Jadi aman ya? Jadi aman. Insya Allah aman. Kalau untuk pijat tradisional ini pun ada nggak penyakit tertentu yang emang nggak boleh dipijit? Ya misalnya seperti angin duduk kan, yang jarang sih kalau angin duduk tukang pijit yang mau memijitnya, karena kan balik pada kitanya. Oh, tapi untuk pijat tradisional ini apakah aman untuk dilakukan oleh jangka panjang atau lanjut usia? Aman kalau pijat tradisional. Jadi pijat tradisional ini aman untuk semua kalangan ya? Iya, buat anak kecil maupun sampai dewasa aman. Biasanya ada anak kecil juga yang kesini? Iya, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun nggak ada. Kalau untuk anak kecil sendiri, keluhan yang suka yang ditemui kesini apa? Kayak apa? Sakit mungkin, kaki seleo kadang-kadang. Kalau anak kecil masih 7 tahun, 8 tahun. Untuk waktu pijatnya berapa lama untuk satu pasien ini? Kalau di sini sejam. Waktu. Apakah pijit tradisional ini ada dikasih obat herbal dari pihak sini atau Enggak. cuma dipijit aja? Cuma dipijit. Jadi
Jadi bisa dijelaskan kembali nggak? Jadi manfaat dari terapi pijat ini apa aja? Banyak kan. Contohnya buat ini kan kaki, saraf-saraf kan, untuk kesehatan, kebugaran. Kalau tradisional kan satu kebugaran, kesehatan. Kalau tradisional, kalau refleksi saraf-sarafnya, misalnya ada penyakit, banyak macam-macam penyakit kan dari kaki, titik-titiknya kan. Itu kalau refleksi, kalau tradisional buat kebugaran, kesehatan gitu. Jadi ya kalau misalnya ada yang sakit pinggang, terus ada yang misalnya beda gejala gitu, apakah teknik pijatnya sama atau tidak? Sama, cuma kalau kita sakit pinggang ya pinggang paling lama kan pijitnya, kalau udah mendingan yang lain. Tanggapan AA atau untuk masyarakat sekitar gitu ya, yang belum tahu tentang pijat ini, manfaat pijat ini, bisa sampaikan kepada masyarakat biar tahu gitu kalau terapi pijat ini bagus untuk masyarakat gitu. Ya contohnya pertama buat masyarakat ya kan, kalau ada sakit pinggang yang lain bisa kan kesini kita bantu ya, badan agak sehat kan. Kalau tradisional ya buat kebugaran, kesehatan. Kalau refleksi kan buat saraf-sarafnya doang refleksinya. Kalau ada gejala-gejala yang parah seperti lambung, ginjal yang itu kan dari kaki, saraf-sarafnya kan. Oh jadi bisa Ya bisa ya. Banyak nih masyarakat yang ini. Kalau bisa untuk terapi stroke gitu bisa di sini. Terapi kan biasanya kalau udah sembuh dari stroke suka kaku gitu. Iya bisa, cuman waktunya paling lama. Oh jadi harus jangka panjang. Ya. Nah, seminggu sekali. Dan sini juga banyak yang stroke yang ini. Terus seminggu sekali, 2 minggu 2 kali terapi terus. Ya kalau yang penyakit yang gitu yang parah-parah itu kan butuh waktu lama kan, jangka waktu yang lama. Mungkin sekian beberapa pertanyaan. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari kami. Mudah-mudahan di sini orang-orang masyarakat sekitar lebih mengetahui manfaat pijit tradisional ini. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Totok merupakan gabungan pijat tradisional khas Nusantara dengan refleksologi dan akupresur Cina. Selain dengan cara diurut terlebih dahulu, bagian-bagian simpul otot kaki atau tangan juga memijat dengan cara menekan titik pusat urat saraf yang berhubungan langsung dengan organ-organ tubuh tertentu. Dengan kata lain, terapi melalui pijat urat saraf untuk memperlancar peredaran darah dalam tubuh. Disebut pijat totok karena memang tekniknya dengan cara menotok atau menekan melalui jari-jari tangan, terutama ibu jari pada titik-titik meridian tertentu yang berhubungan langsung dengan bagian organ tubuh tertentu. Sebelum dilakukan totok, terlebih dahulu dilakukan pemijatan pada titik simpul otot agar kondisi tubuh menjadi rileks. Ini cara totok aura ya. Ini supaya mencerahkan kulit muka, mengencangkan retina. Jadi telapak mata ini supaya nggak kantong gitu. Nah sekarang kan kebanyakannya ibu-ibu sudah ini walaupun masih muda gitu, ininya berkantong-kantong kayak gini. Jadi ini mungkin dia belum tahu ini tata cara totok yang kegunaan totok wajah ini ya, kayak ini. Iya, nah ini mengencangkan di sini. Terus kepala juga bisa dienak ke sini, nah rahang. Biar sekalian nih mah. Biar gak pusing juga. Nah itu bisa pelanggan tuh kayaknya ya.
si Jessica Iskandar, si apa namanya, si Sarwena itu kan sama saya di sana di harusnya kalau dibuka tuh ininya nak segini, cuma ini malah dipraktekannya kayak tatanya itu tahu. Nah ini leher-lehernya. Jadi totok wajah itu bukannya ini aja yang diurut, gininya juga di sini. Jadi supaya kelihatan apa namanya urat-urat saraf yang di muka supaya kelihatannya itu lebih baik, lebih cerah. Nah, hidung biar mancung. Nah, ini rambut ini bagaimana? Jadi ini kantong-kantong matanya bisa. Ini sampai ke rahang juga. Nah, ini rahangnya itu kan berfungsinya itu buat narik apa namanya urat-urat yang di atas muka, yang di bawah mata, yang di bawah mulut ini. Semuanya ada di sini. Ya, itu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Boleh tahu nama Teteh siapa? Dini Rohida. Kami dari Istiqas Karsausada Garut ingin menanyakan beberapa hal mengenai terapi totok ini. Bagaimana Teh? Apa Teteh bersedia? Bisa. Kalau totok wajah ini supaya mengencangkan kulit wajah sama kesehatan kulit, kelihatannya supaya seger gitu, ada rasanya gitu Teh. Oh iya Teh. Kantong-kantongnya hilang gitu. Nah, soalnya kan sering model ditotok-totok gitu. Berapa lama Teteh memulai jadi terapis totok ini Teh? Mulai dari 2000 berapa ya? Baru sih sebenarnya, asalnya dari di Depok saya tuh kerja ya, di Tosima juga. Jadi terus di di Cipete, kan ini saudaranya juga yang punyanya gitu. Di Cipete, Jakarta Selatan. Di namanya Depok. Sempat di sana juga di Jawa, di Purwokerto. Sempat sebentar, cuma ada halangan keluarga saya pulang. Terus ada Covid kan, nggak sana lagi ke Jakarta. Jadi tinggal di sini aja. Ada saudara bilang kerja di sini di Garut gitu. Jadi waktu ke Garut baru-baru ini Teh, baru beberapa Ada bulan? sekitar 2 bulanan lah. Sebelumnya waktu apakah dari mana Teteh ini belajar terapi totok? Kalau belajar totok dari bekas suami saya, sama yang udah biasa terapi di Tosima yang membuka ini dulu, namanya Bapak Eye ya, orang Kemuliaan itu yang punya juga sama. Itu aja. Waktu Teteh mempelajari totok ini waktunya lama gitu? Enggak lama, cuma ya kalau udah tahu, udah cara-caranya udah. Jadi gimana ya? Enak aja lah, gampang gitu. Jadi Teteh terapi totok ini khusus untuk wajah aja atau bisa buat badan atau begitu? Sebenarnya totok itu bukan wajah aja ya. Totok semuanya juga emang bagus. Mulai dari payudara, dari kelamin juga. Saya kan dilajari dari Tosima juga. Sebenarnya saya nggak minat sih asal-asalnya gitu. Terus kata suami saya, ya ini mungkin ilmu. Ya udah. Dari kan Teteh udah lama juga menjadi terapi totok ini. Ya. Kesannya gimana gitu Teh terapi totok ini buat kesannya buat penyegaran apa? Ya. Jadi kegunaannya itu untuk apa aja? Sebenarnya kegunaan totok-totok itu mengedarkan darah sama urat-urat kan. Jadi kencang aja lah kalau udah kita sering ditotok model kan macam-macam lah totok-totoknya, model ini itu kan. Jadi ada kuncinya gitu. Jadi dari misalnya totok wajah ada caranya sendiri totok. Iya. Jadi beda-beda gitu. Iya, beda-beda. Kalau ini kan buat kelopak mata. Kalau di payudara kan cuma buat kencangin gitu. Kalau di totok yang kelamin kan supaya khasiatnya tuh lebih enak, bagus gitu.
Jadi untuk kesehatan ini juga bagus ya? Iyalah, sehat banget. Iya, itu yang nomor satunya kan sebenarnya dokter-dokter itu emang iyalah fungsinya bagusan dari urat-urat sebenarnya sih. Gitu. Untuk apakah nanti setelah ditotok apakah ada efek kecanduan gitu setelah totok sekali misalnya? Enggak. Jadi enggak, kalau udah kebiasaan diurut, emang dipijat kita itu bisa lupa model berobat males. Jadi udah biasa ditotok diurut itu maunya emang sebulan sekali lah rata-rata atau secepatnya 2 minggu sekali gitu. Apakah ada efek samping teh dari Enggak ada. Tapi kalau emang baru emang agak sakit-sakit tapi bukan sakit yang memfatalkan gitu. Jadi cuman yang pertama buat kesehatan, iya. Jadi adaptasi dulu wajahnya. Iya benar. Iya. Sebenarnya enggak terlalu sakit juga sih. Emang kalau tergantung kencangnya kita ikuti pasien itu kan terlalu kencang teh atau terlalu lemes ya gitulah. Jadi bisa pasiennya mintanya gimana? Jadi tergantung mintanya atau mau keras atau mau pelan gitu. Jadi Teteh boleh misalnya kepada yang di luar sana boleh tanggapannya terhadap totok gimana menurut Teteh? Kalau menurut saya totok itu enak sih sebenarnya. Jadi kita tuh ringan aja di badan. Jadi pakai apa-apapun juga kelihatannya emang bagus. Iya, udah ya. Mungkin segitu Teh. Iya, terima kasih. Terima kasih waktunya Teh. Sama-sama. Ya, makasih ya. Demikian video yang dapat kelompok kami tampilkan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.